Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penguji satu, Ibu Prasanti Adriana, yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menguji saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak pula kepada pembimbing satu saya, Ibu Siti Haniah, yang juga selaku penguji dua saya, dan Ibu Tin Utami sebagai pembimbing dua saya, selaku penguji tiga, yang telah membimbing saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam bimbingan kami masih banyak kesalahan baik secara lisan maupun secara tulisan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama Puryani dengan NIM 180203131 untuk menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Emesis gravidarum trimester 1 Literatur Review. Izinkan pula saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi skripsi saya sebagai berikut. Pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap Emesis gravidarum trimester 1. Latar belakangnya adalah Emesis gravidarum merupakan keluhan umum yang menyertai kehamilan, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan jika berlebihan. Dapat menjadi hipermemesis yang akan berdampak buruk pada ibu maupun janin. Ibu dengan Emesis gravidarum membutuhkan cara untuk mengurangi atau menghilangkan rasa mual. Rasa mual, muntah, dan pusing agar tidak berkelanjutan menjadi hiperemesis gravidarum yang dapat berdampak negatif bagi ibu hamil dan janin. Aromaterapi lavender menurut Rahayu 2018 mempunyai kandungan minyak atsiri untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosi. Lavender memiliki zat aktif berupa linalol dan linalil asetat yang dapat berefek sebagai analgesik. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap penurunan Emesis gravidarum trimester 1. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap penurunan Emesis gravidarum trimester 1. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi Emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1 sebelum diberikan aromaterapi lavender. Kemudian untuk mengidentifikasi Emesis gravidarum pada post-test sesudah pemberian aromaterapi lavender pada ibu hamil trimester 1 kelompok kasus. Yang berikutnya adalah untuk mengidentifikasi Emesis gravidarum pada post-test sesudah pemberian obat pada ibu hamil trimester 1 untuk kelompok kontrol. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap Emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1.
Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian aromaterapi lavender pada kelompok kasus dengan pemberian obat pada kelompok kontrol. Manfaat penelitian bagi responden adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu tambahan bagi responden terkait dengan pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap emesis gravidarum trimester 1. Bagi institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan referensi tambahan bagi institusi pendidikan, khususnya pendidikan keperawatan terkait dengan bagaimana pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap emesis gravidarum trimester 1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Kajian penelitian Rahayu 2018 yang berjudul Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender dan Jahe, terdapat penurunan mual muntah pada ibu hamil trimester 1. Rosalina 2019 yang berjudul Aromaterapi Lavender terhadap pengurangan mual muntah pada ibu hamil. Jolores et al. 2018 yang berjudul Effect of Aromatherapy with Peppermint Oil on the Severity of Nausea and Vomiting in Pregnancy. Istiqomah 2019 yang berjudul Perbedaan pemberian aromaterapi lavender dengan aromaterapi lemon terhadap kejadian mual muntah ibu hamil trimester 1. Berikutnya adalah Suraida tahun 2015 yang berjudul Perbedaan Efektivitas Pemberian Essential Oil, Peppermint dan Aromaterapi Lavender terhadap intensitas mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Gani tahun 2013 yang berjudul The Effect of Aromatherapy Inhalation on Nausea and Vomiting in Early Pregnancy, a Pilot Randomized Control Trial. Yang berikutnya, AIN 2019 yang berjudul Aromaterapi Lavender dalam upaya menurunkan nausea dan vomiting pasien kanker payudara yang mengalami kemoterapi. Hines 2018 yang berjudul Aromatherapy for Inhalation on Nausea and Vomiting in Early Pregnancy, a Pilot Randomized Control Trial. Riki 2017 yang berjudul Aromaterapi bunga lavender atau bahasa latinnya Lavandula augustifolia dalam menurunkan insomnia. Ini maksudnya aromaterapi bunga lavender dalam menurunkan insomnia. Yang berikutnya adalah Syafaah 2019 yang berjudul Perbedaan Efektivitas Aromaterapi Lavender dan Aromaterapi Peppermint terhadap nyeri pada pasien post-SC di Rumah Sakit Aji Barang. Desain penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan kepustakaan literatur review. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah jenis data sekunder dari sumber Rahayu 2018, Rosalina 2019, Joleres 2018, Istiqomah 2019, Suraida 2015, Gani 2013, Ain 2019, Hines 2018, Riki 2017, dan Syafaah 2019. Merupakan data sekunder dan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, namun data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data peneliti dengan memperoleh dari
penelusuran di Google Scholar, PubMed, EBSCO, dan ProQuest dengan kata kunci aromaterapi lavender dan emesis gravidarum. Tahun sumber literatur yang diambil mulai tahun 2014 sampai dengan 2019. Teknik dalam pengumpulan data, materi yang dimasukkan dalam review, dan prioritas untuk mereview literatur. Kajian penelitiannya, penelitian Rahayu 2018. Hasil penelitian Rahayu, efektivitas pemberian aromaterapi lavender dan jahe terhadap penurunan mual muntah pada ibu hamil trimester 1 menunjukkan bahwa pemberian aromaterapi lavender lebih efektif dibandingkan aromaterapi jahe. Penelitian Rosalina 2019 menjelaskan bahwa kandungan yang terdapat di dalam aromaterapi lavender dapat berpengaruh terhadap mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Hal ini dikarenakan saat dihirup melalui hidung, kandungan lavender mempengaruhi kerja otak. Saraf-saraf penciuman yang terangsang dengan adanya aroma tertentu secara langsung berhubungan dengan hipotalamus yang mampu memberikan relaksasi dan mengurangi rasa mual pada ibu hamil. Menurut Joleret tahun 2018, effect of aromatherapy with peppermint oil and the severity of nausea and vomiting in pregnancy menjelaskan secara statistik pemberian aromaterapi dengan minyak peppermint dapat menurunkan mual dan muntah pada ibu hamil. Kajian penelitian menurut Istiqomah 2019, perbedaan pemberian aromaterapi lavender dengan aromaterapi lemon terhadap kejadian mual muntah ibu hamil trimester 1 menjelaskan adanya pengaruh pemberian aromaterapi lavender maupun aromaterapi lemon terhadap mual muntah ibu hamil trimester 1. Penelitian Zuraida 2015, perbedaan efektivitas pemberian essential oil peppermint dan aromaterapi lavender terhadap intensitas mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1 menjelaskan terdapat perbedaan efektivitas pemberian essential oil peppermint dan aromaterapi lavender terhadap penurunan intensitas mual muntah pada ibu hamil, di mana pemberian essential oil peppermint lebih efektif terhadap penurunan intensitas mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Ghani dan Ibrahim 2018 sebenarnya ini salah tulis. Ghani dan Ibrahim menunjukkan bahwa terhirup dari campuran 2 parfum minyak lavender dan peppermint dapat meminimalkan keparahan episode mual, meningkatkan tingkat energi dan mengurangi sensasi kelelahan. Kajian penelitian AIN 2019, aromaterapi lavender dalam upaya menurunkan nausea dan vomiting pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi menjelaskan bahwa studi ini menunjukkan aromaterapi lavender inhalasi yang diterapkan secara berkesinambungan selama 3 minggu berturut-turut mampu menurunkan nausea dan vomiting pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Penelitian Hines 2018, Hines menunjukkan dalam ringkasan temuan 6 studi tidak menemukan aromaterapi efektif dalam mengurangi keparahan mual dibandingkan dengan placebo. Peserta yang menerima aromaterapi tidak lebih mungkin terbebas dari mual di akhir masa pengobatan dibandingkan mereka yang menerima placebo. Namun mereka cenderung tidak membutuhkan antiemetik penyelamat. Tidak ada data yang dilaporkan tentang efek samping atau kepuasan pasien untuk perbandingan ini. Yang berikutnya, Riki 2017 menunjukkan bahwa kandungan utama dari aromaterapi bunga lavender yang berfungsi sebagai efek sedatif dalam menurunkan risiko insomnia, yaitu linalol yang mempengaruhi bagian nukleus rapai di otak. Nukleus rapai akan mensekresikan serotonin yang akan menghantarkan seseorang untuk tidur. Kajian penelitian menurut Safa'ah 2019
menunjukkan perbedaan yang signifikan skala nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi atau perlakuan pada kelompok lavender dan kelompok kontrol atau peppermint. Mekanisme kerja aromaterapi lavender sama dengan mekanisme aromaterapi peppermint, tetapi kandungan mentol dan pada peppermint sifatnya hanya sementara bila diberikan cara inhalasi. Sehingga pada penelitian ini, kelompok lavender lebih berpengaruh dalam menurunkan tingkat nyeri pada pasien post-SC. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian aromaterapi lavender berpengaruh terhadap emesis gravidarum ibu hamil trimester 1. Aromaterapi merupakan salah satu terapi non-farmakologi yang dapat memberikan efek relaksasi sehingga rasa mual dan muntah ibu pada trimester 1 dapat teralihkan. Saran bagi ibu hamil, disarankan ibu hamil untuk menyediakan aromaterapi lavender guna mencegah maupun mengobati segala gejala emesis gravidarum sehingga mengurangi resiko terjadinya hiperemesis gravidarum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.